Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah teori dan metode pembelajaran. Mudah-mudahan Allah muliakan dan mudah-mudahan senantiasa khusus Ibu dosen ada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil dari makalah yang bulan-bulan lalu telah saya sampaikan dalam presentasinya, yaitu mengenai taksonomi ranah kognitif, kerangka landasan untuk pembelajaran, pengajaran, dan penilaian. Untuk pendahuluan, taksonomi ialah klasifikasi atau pengelompokan benda menurut ciri-ciri tertentu. Jadi taksonomi dalam bidang pendidikan digunakan untuk klasifikasi tujuan instruksional. Ada yang menamakannya tujuan pembelajaran, ada yang menamakan tujuan pembelajaran, tujuan penampilan, atau sasaran belajar. Yang digolongkan dalam tiga klasifikasi umum atau ranah domain, yaitu yang pertama ada ranah kognitif, yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berpikir. Kemudian dalam pembahasan ini ada tujuan dan rumusan masalah. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan ada tiga tujuan, yaitu menjelaskan tentang taksonomi di dalam ranah kognitif. Yang kedua adalah menjelaskan taksonomi revisi. Yang ketiga adalah dimensi pengetahuan taksonomi revisi. Adapun rumusan masalahnya itu adalah yang pertama, apa pengertian dari taksonomi belum ranah kognitif. Yang kedua, bagaimana revisi taksonomi di ranah kognitif, dan yang ketiga, apa pengertian dimensi pengetahuan taksonomi revisi. Adapun pembahasan yang pertama adalah taksonomi belum ranah kognitif. Taksonomi belum mengklasifikasikan perilaku menjadi 6 kategori, dari yang disederhanakan mengatur sampai dengan yang lebih kompleks. Atau ranah kognitif terdiri atas berturut-turut dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Ialah A, pengetahuan knowledge atau disebut juga C1, yaitu adalah pengetahuan dalam pengertian ini melibatkan proses mengingat kembali hal-hal yang spesifik dan universal, mengingat kembali metode dan proses, atau mengingat kembali pola struktur atau setting. Pengetahuan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah pengetahuan tentang hal-hal pokok, dan yang kedua adalah pengetahuan tentang cara memperlakukan hal-hal pokok, dan yang ketiga adalah pengetahuan tentang hal-hal yang umum dan abstraksi. B, pemahaman C2. Pemahaman C2 ini bersangkutan dengan inti dari sesuatu. Ialah suatu bentuk pengertian dan pemahaman yang menyebabkan seseorang mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan, ya, dan dapat menggunakan bahan atau ide yang sedang dikomunikasikan itu tanpa harus menghubungkannya dengan bahan lain. Pemahaman yaitu dibedakan menjadi 3 pemahaman. Yang pertama adalah penerjemah, yang kedua adalah penafsiran, yang ketiga adalah ekstrapolasi. Yang ke C adalah penerapan atau disebut juga dengan C3. Yang C3 di sini adalah memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, prinsip di dalam berbagai situasi. Sebagai contoh, agar teh dalam gelas cepat mendingin, maka tutup gelas harus dibuka kalau dalam bidang fisika. Ya, kalau dalam bidang fisika. Orang perlu menyirami tanaman
agar tidak layu, itu dalam bidang biologi. Terus dari jari yang terluka harus diberi obat merah, itu dalam bidang kesehatan. Itu adalah salah satu contoh dalam penerapan atau C3. Terus analisis atau C yang disebut juga dengan C4. C4 di sini adalah sebagai pemecahan atau pemisahan suatu komunikasi menjadi unsur-unsur penyusunannya, sehingga ide, pengertian atau konsep itu relatif menjadi lebih jelas, atau hubungan antara ide-ide lebih ekspresif, ya. Analisis merupakan pemecahan suatu isi komunikasi menjadi elemen-elemen sehingga sehingga ide-idenya itu menjadi jelas. Terus yang ke E adalah sintesis atau juga disebut dengan C5. Sintesis di sini adalah memudahkan elemen-elemen dan bagian-bagian untuk membentuk suatu kesatuan sintesis yang bersangkutan dengan penyusunan bagian-bagian atau unsur-unsur sehingga membentuk suatu keseluruhan atau kesatuan yang sebelumnya tidak tampak jelas. Yang selanjutnya adalah bagian F, evaluasi atau disebut juga dengan C6. C6 di sini adalah menentukan nilai, materi dan metode untuk tujuan tertentu evaluasi bersangkutan dengan penentuan secara kuantitatif atau kualitatif tentang nilai materi atau metode untuk suatu maksud dengan memenuhi tolak ukur tertentu. Lanjut ke dalam taksonomi kognitif revisi. Pertama, terdapat kebutuhan untuk mengarahkan kembali fokus para pendidik pada handbook, bukan sekadar sebagai dokumen sejarah, melainkan juga sebagai karya yang dalam banyak hal telah mendahului zamannya. Terus yang kedua adalah kebutuhan untuk memudahkan atau memadukan pengetahuan-pengetahuan dan pemikiran-pemikiran untuk memadukan atau pemikiran-pemikiran baru dalam sebuah kerangka kategorisasi tujuan pendidikan. Terus yang ketiga adalah taksonomi merupakan sebuah kerangka berpikir khusus yang menjadi dasar untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan pendidikan tersebut. Terus yang keempat yaitu profesi yang tidak sebanding dalam penggunaan taksonomi pendidikan untuk merencanaan kurikulum dan pembelajaran dengan menggunakan taksonomi pendidikan untuk asesmen. Kelima adalah pada kerangka pikir taksonomi karya Benjamin Bloom lebih menekankan 6 kategori: pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi daripada sub kategorinya. Terus keenam adalah kata tidak keseimbangan produksi sub kategori dari taksonomi Bloom. Ketujuh adalah taksonomi Bloom revisi atau versi aslinya lebih ditunjukkan untuk dosen-dosen. Padahal dalam dunia pendidikan tidak hanya dosen yang berperan untuk merencanakan kurikulum pembelajaran dan penilaian tersebut. Lanjut kepada penutup atau kesimpulan, yaitu adalah taksonomi ialah klarifikasi atau pengelompokan benda menurut ciri-ciri tertentu taksonomi dalam bidang pendidikan yang digunakan untuk klasifikasi tujuan instruksional. Ada yang menanamkannya tujuan pembelajaran, tujuan penampilan, dan sasaran belajar. Taksonomi tujuan instruksional ialah adanya hierarki yang dimulai dari tujuan instruksional pada jenjang terendah sampai jenjang tertinggi. Dengan kata lain, tujuan pada jenjang yang lebih tinggi tidak dapat dicapai sebagai atau sebelum tercapai tujuan. Tujuan pada jenjang yang lebih tinggi tidak dapat dicapai sebelum tercapai tujuan. Pada jenjang di bawahnya, taksonomi Bloom meranah kognitif merupakan salah satu kerangka dasar untuk mengategorikan tujuan-tujuan pendidikan, penyusunan tes dan kurikulum.
tingkatan taksonomi belum, yakni yang pertama adalah pengetahuan, dua adalah pemahaman, tiga adalah penerapan, empat analisis, lima sintesis, dan yang keenam adalah evaluasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, mungkin banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.